Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya dan ridha-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan di siang hari ini, di saat kita istirahat sejenak untuk kita bisa penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita duduk di majelis ilmu di taman-taman surganya Allah taala, yang mudah-mudahan kita berharap dengan kita memenuhi panggilannya, duduk di majelis ta'lim, Allah taala memberikan keberkahan pekerjaan kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan umur kita, keberkahan kesehatan yang Allah taala berikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah taala, pada siang hari ini melanjutkan kajian kita dari bahasan kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kita akan melanjutkan bahasan dari kitab tersebut tentang fadlul istighfar, keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang mulia, kata Imam Nawawi, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kathratul istighfar, memperbanyak untuk mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan pernah terlepas dari kesalahan, manusia tidak terlepas dari kekhilafan. Bahkan Allah Ta'ala memuliakan hambanya ketika hamba itu bersalah, kemudian ia bertaubat kepada Allah dan memperbanyak istighfarnya. Bukankah Allah Ta'ala memuji Nabi Adam alaihi salam ketika dia ucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian juga Allah Ta'ala memuji Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kaji di dalam sirah beliau, di dalam sejarah kehidupan beliau, tidak kurang dalam satu harinya beliau beristighfar kepada Allah Ta'ala sampai 100 kali. Sampai dalam satu kisah diceritakan ada seorang sahabat Abdullah bin Umar pernah duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Umar mendengar apa yang dibaca oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saat itu Rasul membaca ucapan Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Abdullah bin Umar sembari menghitung berapa banyak yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abdullah bin Umar, aku menghitung bacaannya Nabi, beliau membacanya sampai 100 kali. Masya Allah, orang yang istimewa seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa dan tidak pernah lepas daripada kalimat apa? Istighfar. Ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Rawa Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Diriwayatkan satu hadis dari sahabat yang mulia Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an tasurruhu sahifatuhu." Barang siapa di antara kita, kata beliau, yang ingin nanti lembaran amalnya penuh dengan kebaikan, akan bahagia dengan lembaran amal yang Allah Ta'ala akan berikan. Karena masing-masing kita nanti akan diberikan lembaran amalnya, catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan sahifah. Ada yang dikasih catatan amalnya dari sebelah kanan, ada yang dikasih catatan amalnya dari sebelah mana? Kiri. Ada juga yang dari belakang punggungnya. Maka kata beliau, barang siapa yang ingin berbahagia ketika menerima catatan amalnya nanti pada hari kiamat, falyukthir fiha minal istighfar, maka perbanyaklah ucapan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Baihaqi, hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis yang mulia ini, kata Imam Nawawi, memberikan satu motivasi kepada kita semua untuk selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu terus memohon agar diampuni kita oleh Allah Ta'ala, baik kekhilafan kita secara sengaja, tidak sengaja, yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Mungkin kesalahan yang kita tidak sadari lebih banyak, Pak. Betul ya, Pak? Ya. Oleh karenanya seorang ulama di zaman terdahulu, ya, disebut ulama ini dengan sebutan Abu Nawas. Satu riwayat mengatakan Abu Nuwas. Ia mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'alan nari jahimi. Ya Allah, kalau sekiranya Engkau masukkan aku di dalam syurgamu, maka aku tidak layak untuk mendapatkan syurga itu, ya Allah. Saking banyak apanya? Dosanya, saking banyak kekhilafannya. Sebagai manusia kita mengakui tidak ada manusia yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Wala aqwa 'alan nari jahimi, tapi kalau Engkau masukkan aku, ya Allah, di dalam api neraka-Mu, badan ini tidak kuat untuk menahan siksaanmu, ya Allah. Fahabli taubatan li, maka oleh karenanya, ya Allah, berikanlah ampunan terhadap kesalahan-kesalahan aku yang miliki, ya Allah. Sisa umur yang aku miliki ini, ya Allah, maafkan sebelum aku berjumpa denganmu. Ini kalimat yang diucapkan oleh Abu Nawas, dan riwayatnya adalah beliau ucapkan sebelum meninggal dunia. Bahkan dalam satu kisah diceritakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai berupaya untuk mengikuti mensolatkan daripada Abu Nawas, ya. Satu riwayat menyebut namanya Abu Nuwas, ada satu riwayat menyebutnya apa? Abu Nawas, ya. Beliau hidup di zaman yaitu tabi'ut tabi'in, di masanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya kata para ulama, Imam Nawawi menjelaskan kalimat istighfar ini, ya, memiliki beberapa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah amarana bil istighfar fi khitamatil wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada semua kita, setiap selesai berwudu, ditutup wudu itu dengan beristighfar kepada Allah. Jadi setiap kita selesai berwudu, setiap kita selesai bersuci, maka penutup daripada bersuci dan berwudu itu adalah memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Riwayatnya adalah sebuah hadis, kata Imam Nawawi, yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man qala man tawadda'a faqala ashhadu an la ilaha illa anta, atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain boleh membaca, kata Rasulullah SAW, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ini ternyata doa para jamaah bisa dibaca, yaitu ketika menutup wudu. Jadi habis berwudu ini yang dibaca kata Rasul. Apa fadilahnya kata Rasul? Kutibat fi riqqin thumma ja'ala fi tabi'in lam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka kalimat itulah yang Allah Ta'ala tulis dan disimpan dalam catatan amal hamba itu, Allah Ta'ala abadikan ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi siapa saja yang membaca doa tadi boleh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain bacaannya mirip seperti kita selesai majelis taklim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, apa ujungnya Pak? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ini yang dibaca habis berwudu, sabda baginda Rasulullah SAW, kalimat ini akan ditulis oleh Allah Ta'ala dalam lembaran hamba itu dan dikekalkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Padahal orang yang berwudu, kata Nabi SAW, dosanya dihapus oleh Allah mengikuti setiap basuhan anggota wudu. Rukun wudu itu ada berapa yang paling utama Pak? Ada 4 yang disebutkan di surat Al-Ma'idah. Betul ya Pak ya? Yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat yang 6 itu adalah ada 2, ada 4. Pertama adalah bagsilu wujuhakum, membasuh apa? Wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh apa? Tangan. Wamsahu biru'usikum, mengusap bagian kepala, dan termasuk dalam hal ini al-udhunan, kedua telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki. Kalau kita coba tadaburi ayat ini, kenapa para ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan rukun wudu yang utama itu ada 4, sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fagsilu wujuhakum, wajah. Karena manusia bisa saja berbuat dosa karena faktor wajah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dilihat, apa yang kita saksikan, bisa saja menimbulkan dosa dari wajah itu. Wa aidiyakum, ya, tangan. Kenapa Allah Ta'ala menyebut yang dibasuh ketika wudhu itulah tangan? Kata Imam Nawawi, karena tangan bisa menjadi sebab kejahatan dan keburukan manusia. Wamsahu biru'usikum, ya, membasuh kepala, dan dalam hal ini juga telinga. Kata Imam Nawawi, hikmahnya adalah ada dosa yang disebabkan karena kepala kita, pikiran kita yang tidak baik, su'udzon kita, dan termasuk apa yang kita dengar, wal udhunan. Kemudian yang keempat rukun wudu itu adalah yaitu membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, karena orang melangkah kepada sesuatu yang salah, perbuatan yang salah itu melangkah dengan kakinya. Maka ketika dia berwudu, kata Imam Nawawi, Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana ia membasuh bagian anggota wudu itu, membasuh pada bagian wajah, membasuh pada bagian tangan, membasuh pada bagian kepala, telinga, kemudian membasuh pada bagian apa? Kaki kita. Karena manusia pasti ada bagian dosa pada anggota tubuhnya. Dan ini Masya Allah hikmah Rabbaniyahnya Pak, hikmah dari Allah Ta'ala. Kenapa kemudian kita dianjurkan membasuh 4 bagian ini? Kalau yang lain-lain itu hukumnya sunnah Pak. Membasuh tangan sebelum berwudu itu sunnah. Membaca bismillah hukumnya sunnah. Berkumur hukumnya sunnah. Istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, sunnah itu hukumnya, ya. Tetapi yang paling utama tadi 4 bagian dari anggota tubuh kita ini. Maka kata Rasul, pada setiap basuhan anggota wudu itu Allah Ta'ala begitu jatuh itu air, maka bergugur juga dosa-dosa yang dimiliki oleh hamba. Namun diperintahkan oleh Rasul, setiap selesai berwudu jangan lupa membaca kalimat istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin.
dan ditambahkan boleh dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini perintah pertama dari Allah Ta'ala melalui lisannya Nabi, yaitu beristighfar setiap kita selesai berwudu. Kemudian kata Imam Nawawi, amarana bil istighfar fi khitamis salat. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada kita semua melalui lisan Rasulullah SAW, bacalah istighfar setiap kita selesai dari ibadah salat. Begitu kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata perintah yang paling utama dari Allah Ta'ala melalui lisannya Rasul yaitu membaca istighfar. Padahal baru selesai melakukan apa Pak? Salat. Padahal baru selesai kita bermunajat kepada Allah, baru selesai kita ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, ibadah salat. Tapi justru perintahnya habis salat, bacalah kalimat istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau boleh yang lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Padahal baru selesai melakukan ibadah apa? Salat. Diperintahkan untuk memperbanyak kalimat istighfar. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, wa amarana bil istighfar ba'da ada manasikil hajj. Allah Ta'ala perintahkan kita semua untuk memperbanyak kalimat istighfar itu setelah selesai melakukan ibadah manasik haji. Apa yang paling puncak dalam pelaksanaan ibadah haji? Wukuf Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang paling dinanti-nanti oleh orang berhaji itu para jamaah adalah wukuf namanya. Itu jatuhnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini rukunnya haji. Kalau enggak lakukan wukuf Arafah, hajinya enggak sah. Dan ini yang dinanti-nanti oleh para jamaah haji. Sehingga di Mekah itu para jamaah, kalau ada orang yang sampai Mekah mengalami sakit, walaupun kritis, walaupun sakitnya berat di rumah sakit, itu mesti dibawa ke Arafah hanya untuk bisa melakukan wukuf di Arafah. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, kalau dia mendapatkan wukuf di Arafah, hajinya sah. Tapi kalau dia tidak lakukan wukuf di Arafah atau tidak mendapatkan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah dan wajib diulangi pada masa yang akan datang. Dan menunggu haji di kita bukan waktu yang cepat. Ada yang menunggu sampai 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun masa menunggunya Pak. Maka Allah Ta'ala perintahkan setelah menunaikan ibadah haji, apa firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ. Apabila kalian telah meninggalkan Arafah kemudian menuju Musdalifah, firman Allah, maka banyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sudah selesai rangkaian ibadah haji, firman Allah, summa afidu min haitsu afadhan nas, maka bertolaklah dari Arafah menuju Musdalifah sebagaimana orang-orang itu bertolak, wastaghfirullah, dan perbanyaklah kalimat istighfar kepada Allah. Padahal baru selesai melakukan ibadah apa Pak? Wukuf. Disuruh oleh Allah Ta'ala perbanyak kalimat istighfar kita. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala juga perintahkan istighfar itu, amarna bil istighfar ba'da sholati tahajud. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua, setiap kita selesai bangun dari waktu malam, salat tahajud, qiyamul lail, maka tutuplah salat malam itu, firman Allah, bil istighfar, dengan memperbanyak kalimat istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahar mereka selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita coba cermati beberapa perintah dari Allah Ta'ala ini para jamaah, kata Imam Nawawi, ternyata kita semua ini butuh kepada istighfar, siapapun dia Pak. Jangankan kita, para nabi, para rasul saja, orang-orang yang selalu membaca, memperbanyak kalimat istighfarnya. Sehingga ada satu kisah diceritakan oleh para ulama,
Ada seorang ulama di zaman tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau hidup di Basrah. Ya, Basrah itu sekarang wilayahnya Irak. Seorang ulama besar ini, Pak, kalau ada orang datang kepada beliau tanya, "Wahai sang alim, saya ini sudah berumah tangga tapi belum diberikan keturunan. Apa solusi yang bisa engkau berikan kepada kami?" Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Akfiru minal istighfar." Disuruh memperbanyak kalimat apa? Istighfar. Kemudian ada lagi orang yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Daerah kami, kampung kami sudah lama tidak turun hujan, terjadi kemarau yang panjang, ya, sulit turun hujan. Apa saran Anda wahai Imam Al-Hasan Al-Basri? Kata Al-Hasan Al-Basri apa? Akfiru minal istighfar. Suruh memperbanyak kalimat istighfar. Ada orang yang punya usaha, ada orang punya bisnis, datang kepada Hasan Al-Basri. Wahai Al-Hasan Al-Basri, rasanya ini bisnis kami belum terlihat ada kemajuan. Apa yang kami bisa lakukan? Kata orang ini kepada Al-Hasan Al-Basri. Perintahnya sama, Pak. Akfiru minal istighfar, disuruh memperbanyak kalimat apa? Istighfar. Maka beliau menyebut ayat di surat An-Nur, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Siapa saja yang memperbanyak kalimat istighfarnya, kata Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah Ta'ala berikan juga keberkahan pada harta, keberkahan pada anak-anak. Jadi istighfar ini ternyata pembuka kemudahan para jemaah. Kalau kita dalam keadaan kesulitan, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah kalimat istighfar. Kalau kita menghadapi kendala-kendala apapun, kata para ulama, perbanyaklah kalimat istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita sekarang berada di bulan Muharram, mari kita perbanyak kalimat istighfar ini. Kita banyak mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Minimal tadi Rasul ajarkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau boleh kita baca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ada kalimat istighfar yang paling istimewa, kata Imam Nawawi, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa yang membacanya, kata Rasul, di pagi hari, lalu malam harinya dia wafat, Allah Ta'ala golongkan hamba itu min ahlil jannah. Siapa membaca sirul istighfar di malam harinya, sore harinya, lalu esok harinya meninggal dunia, Allah Ta'ala golongkan hamba itu min ahlil jannah. Sehingga Rasul selalu beliau amalkan kalimat yang disebut oleh Imam Nawawi, Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, itulah tausiah yang dapat kami sampaikan, bahasan dari kitab Imam An-Nawawi. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan, apa yang menjadi hajat kita, Allah Ta'ala kabulkan dan Allah Ta'ala ijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.